Baik, selamat pagi. Kita lanjutkan materi kita untuk sesi ini. Kita akan membahas konsep yang sangat penting untuk kalian pahami dan ketahui, yakni basic konsep tentang engineering. Ya, sebagaimana kalian adalah engineer dalam bidang software nanti, kalian perlu memahami betul dari awal apa itu konsep-konsep engineering, sehingga nanti dapat menggunakan dan menerapkannya dengan benar. Oke, saya buka dulu slide kita. Oke, ini dia. Jadi topiknya adalah a brief of view on software engineering sampai basic engineering concept. Kalau kalian lihat dari pembuat slide ini, Bapak Profesor Saswindari Sasmojo, guru besar di ITB, memang teknik kimia tapi bergerak di bidang bioinformatics, jadi pernah juga menjadi direktur di Politeknik Informatika Dell. Ya, saya menerima ini saat beliau menjadi tandem saya saya mendampingi beliau untuk pengajaran software engineering. Dan saya lihat apa yang akan kita bahas di sini sangat penting untuk kalian. Baik, ini adalah 9 kata kunci, keywords yang harus kalian pahami betul sebagai calon-calon software engineer. Dan nanti seterusnya kalian harus maknai dengan benar. Mulai dari fenomena, struktur, sistem, analisis, model, simulasi, fungsi, sintesis, dan kemudian yang terakhir, merancang. Baik, kita akan lihat satu persatu. Ya, mulai dari fenomena. Fenomena, kalian mungkin sudah sering gunakan atau mendengar kata fenomenal. Ya, fenomena. Sepadan dengan masalah sebenarnya, atau gejala. Apa definisinya? Segala sesuatu yang dapat kita lihat, kita alami, atau kita rasakan. Jadi apapun yang bisa ketiga hal ini itu kita sebut sebagai fenomena. Oke, jadi paham dulu apa arti fenomena ya. Jadi suatu kejadian itu adalah suatu fenomena. Karena apa? Karena kita bisa alami, kita bisa rasakan. Suatu benda juga merupakan suatu fenomena karena kita bisa sentuh, bisa lihat, gitu ya. Adanya suatu benda atau kejadian juga bisa menciptakan keadaan ataupun perasaan yang tercipta karena keberadaan benda atau kejadian tersebut. Jadi fenomena bisa juga menyebabkan fenomena yang lain. Itu ya, yang harus dipahami. Nah, ini penting juga istilah masalah yang dijadikan tadi sebagai padanan dari fenomena itu harus kita bedakan dari persoalan, ya, atau permasalahan. Ada tambahan peran di sana. Sebenarnya pemakaiannya udah langsung berbeda. Ya, kenapa? Karena masalah itu mempunyai pengertian netral, not positif, not negatif, gitu ya. Nah, sementara persoalan itu mengandung pengertian yang memihak, ya ini cenderung bukan, memang dia adalah negatif, ya. Persoalan atau permasalahan itu suatu negatif. Jadi kalau kalian ingin menyampaikan fenomena dan kalian ingin menonjolkan unsur negatifnya, jangan gunakan masalah, tapi gunakan kata permasalahan. Ingat dalam proses engineering kita mencari solusi. Berarti yang harus kita cari penyelesaiannya adalah permasalahan, bukan masalah. Ya, supaya lebih tepat cara memakainya. Jadi suatu persoalan juga merupakan suatu masalah dan karenanya juga merupakan suatu fenomena. Tapi persoalan itu merupakan suatu fenomena yang kehadirannya tak dikehendaki. Karena negatif tadi ya, sehingga kita tidak ingin sebenarnya persoalan itu ada. Sehingga kita ingin meniadakannya. Meniadakannya melalui apa? Lewat penyelesaian, solusi. Ya, jadi waktu kita menawarkan suatu solusi atau menghasilkan suatu misalnya aplikasi sebagai bagian dari solusi, berarti itu harus meniadakan suatu persoalan. Sehingga waktu kita melakukan proses engineering, kita harus selalu start dengan persoalan. Ya, paham ya? Nah,
Untuk mengenali suatu fenomena, kita harus mengetahui unsur-unsur pembentuk fenomena tersebut. Nah, proses untuk atau apa unsur-unsur pembentuk fenomena dan hubungan antara unsur-unsur tersebut itulah yang disebut dengan struktur, ya. Dan juga udah sering menggunakan kata struktur ya. Jadi struktur suatu fenomena adalah unsur-unsur pembentuk fenomena dan hubungan saling berpengaruh atau pola keterkaitan yang ada di antara unsur-unsur pembentuk fenomena tersebut. Oke, paham ya? Jadi apa yang dimaksud struktur? Sekarang ada dua hal yang tercakup dalam struktur, yaitu tadi satu unsur pembentuk fenomena, kedua pola keterkaitannya. Ya, jadi unsur suatu fenomena dapat berupa benda, tapi dapat juga berupa proses atau kejadian. Oke, nah ini adalah cara kita mendefine struktur suatu fenomena, bisa secara diagramatik ya. Deskripsi struktur fenomena bisa digambarkan dengan contohnya diagram seperti ini. Ya, ini adalah untuk fenomena komputer. Strukturnya apa? Kita start dari unsur. Unsur-unsurnya adalah input unit, control unit, prosesor, memori, dan output unit. Kemudian tadi pola hubungan antara unsur-unsur tersebut ditunjukkan dengan garis-garis ini. Ada garis tegas, itu artinya aliran data. Ya, jadi ada aliran data dari unsur input unit ke unsur prosesor, kemudian dari prosesor ke memori dan sebaliknya, dan juga dari prosesor ke output unit. Ada juga pola keterkaitan berupa isyarat kendali atau kontrol. Dari kontrol unit akan mengontrol input unit, mengontrol memori, mengontrol prosesor, dan juga mengontrol output unit. Jadi diagram ini sudah menunjukkan unsur apa saja yang ada dalam komputer dan juga bagaimana pola keterkaitan antar unsur untuk membentuk sistem tersebut. Walaupun ini yang paling sederhananya ya, masih banyak unsur-unsur di dalamnya lagi yang lebih detail yang bisa kita lihat. Gitu. Jadi ini cara salah satu menggambarkan struktur suatu fenomena dalam hal ini sistem komputer. Ini adalah cara yang lain, diagramatik juga sebenarnya berupa gambar ya, struktur dari kandungan DDT di badan burung. Kenapa ada fenomena DDT di badan burung? Kita perlu tahu strukturnya. Unsur-unsurnya apa saja? Ada DDT, ada ganggang, ikan kecil, ikan besar, dan burung. Bagaimana pola keterkaitan antara unsur-unsur tersebut? Ya, ada DDT di hutan atau di tanah yang terbawa oleh air yang mengalir ke danau. Setelah tiba di danau, ganggang-ganggang kecil menyerap DDT tersebut sehingga dia mengandung DDT. Kemudian ganggang ini dimakan ikan kecil, DDT masuk ke tubuh ikan kecil, kemudian ikan kecil dimakan ikan besar, DDT sekarang masuk ke beberapa ikan besar yang memakannya, dengan ada yang penuh, ada yang setengah, dan sebagainya gitu ya. Kemudian ikan besar ini ada yang dimakan oleh burung atau setelah jadi bangkai dimakan burung. Akhirnya DDT itu tiba terkandung di tubuh burung. Ya, jadi kita bisa lihat tadi unsur-unsurnya apa saja dan keterkaitan antara unsur tersebut sampai menghasilkan fenomena adanya kandungan DDT di dalam burung. Oke, cara lain adalah mendeskripsikan dengan sebuah struktur organisasi suatu badan usaha. Ya, kita lihat strukturnya di sini apa saja. Ada dua unsur besar, sistem manajemen dan sistem operasi. Di sistem manajemen ada unsur dewan komisaris, direksi, marketing, dan seterusnya. Di sistem operasi ada bagian pemasaran, penjualan, dan sebagainya. Bagaimana pola keterkaitan antara unsur tersebut? Nah, ini mungkin dilihat ada layer, sistem manajemen, sistem operasi, kemudian ada garis hubung yang menunjukkan life of command, bahwa manajer itu di bawah direksi, direksi berkoordinasi dengan dewan komisaris, dan seterusnya. Oke, jadi itu cara-cara kita melihat, mendeskripsikan struktur suatu fenomena. Nah, kemudian ada kata sistem. Apa itu sistem? Adalah fenomena yang telah terdefinisikan strukturnya.
Jadi untuk bisa kita sebut sistem, berarti kita harus tahu fenomenanya apa dan struktur dari fenomena itu apa. Ya, definisi dari struktur dari fenomena tersebut apa, nah itu sudah bisa kita sebut sebagai sebuah sistem. Contohnya tadi sistem komputer, ya. Kita udah tahu strukturnya, fenomena komputernya, akhirnya membentuk sebuah sistem. Nah, sebuah sistem akan punya fungsi biasanya. Apa yang dimaksud dengan fungsi suatu sistem? Merupakan kemampuan yang dimiliki oleh sistem tersebut yang memungkinkan sistem melaksanakan berbagai operasi sehingga sistem tersebut dapat berperan di lingkungan keberadaannya dan mempengaruhi perkembangan keadaan lingkungannya. Jadi fungsi harus sifat positif, ya, mempengaruhi perkembangan. Ya, jadi waktu kita define sistem, kemudian kita harus tahu apa maknanya, apa kemampuan yang dimilikinya yang berguna bagi lingkungannya. Itu adalah fungsi suatu sistem. Jadi kita harus bisa mendefine fungsi dari suatu sistem juga, gitu ya. Nah, proses ini juga keyword yang sangat penting bagi seorang engineer, ya. Proses melakukan kajian untuk mengenali struktur suatu fenomena, itulah yang disebut dengan analisis. Ya, analisis. Jadi hampir di semua pekerjaan engineering, bahkan ya, saya boleh bilang di semua pekerjaan engineering, analisis itu pasti dilakukan, terutama software engineering. Nah, apa yang dilakukan di analisis ternyata kita sedang mengidentifikasi suatu fenomena, kita menemukan unsur-unsurnya, kita menemukan pola keterkaitan antar unsurnya, sehingga itu yang disebut dengan struktur. Mengenali struktur adalah menganalisis. Jadi mulai sekarang, kalau Anda sedang mengenali struktur suatu fenomena, itu disebut analisis. Jangan sebut analisis kalau Anda tidak sedang mencari tahu atau mengenali struktur suatu fenomena, suatu persoalan misalnya. Gitu ya. Nah, ini adalah peta aktivitas dalam melakukan analisis. Selalu kita start dengan objektif, apakah kita harus bisa definisikan objektif dari proses kajian kita, proses analisis kita, fenomena apa yang akan kita analisis, ya, itu menjadi input. Nah, kita akan melakukan proses observasi, investigasi, dan untuk mendeskripsikan fenomena yang sedang kita tangani itu secara kualitatif. Ya, ini bisa dilakukan dengan naratif dan graphical model. Ya, dan saat proses ini terjadi, kita sebenarnya sudah mulai melihat kelakuan dari sistem. Ya, mulai mengobservasi itu. Nah, kan ada teori-teori, landasan teori, gitu ya, laws, hukum-hukum yang bisa kita manfaatkan untuk memformulasi mathematical model dari fenomena yang sedang kita observasi tadi. Ya, sehingga kita perolehlah udah mulai mathematical modelnya terbentuk, ya. Di sini berarti strukturnya sudah punya dan secara formal itu bisa dimodelkan secara matematik, ya, rumus-rumus gitu ya. Nah, kemudian ini bisa dibawa untuk proses simulasi memperoleh behavior yang paling dekat terhadap objektif kita, ya. Sesuatu yang kita inginkan, fenomena yang kita inginkan dari fenomena sumber, gitu ya. Jadi ada proses simulasi namanya. Nah, di proses simulasi ini untuk melihat behavior, kelakuan dari model yang sudah kita hasilkan tadi waktu menganalisis, kemudian kita compare dengan behavioral system yang kita inginkan. Kalau sudah sesuai, berarti modelnya itulah yang digunakan. Kalau tidak, ada proses iterasi di sana sampai menghasilkan model yang memang betul-betul menggambarkan behavior system. Ya, jadi model akan digunakan untuk mengeksplor behavior system yang makin lengkap. Ya, itu peta aktivitas dalam melakukan analisis. Ya, nah peran analisis dalam memahami fenomena dan menciptakan fenomena baru, ada proses ini pada gambar ini. Ada fenomena, kita lakukan analisis, diperolehlah struktur gitu tadi ya. Dari struktur ini kita bisa define fungsi-fungsi yang dapat ditegakkan,
dan bagaimana behavior atau behavior patterns, pola laku dari fenomena tersebut. Kemudian gabungan fungsi dan pola laku ini bisa kita manfaatkan, operasikan, kendalikan, kemudian membentuk atau menciptakan struktur-struktur baru dengan mengubah struktur atau mensintesa dengan struktur lain. Atau sintesa menghasilkan fenomena lain. Ya, inilah proses sebenarnya menciptakan fenomena baru, proses engineering sebenarnya lengkapnya. Nah, dalam gambar 3 tadi ada kata model. Ya, model tadi kan ada mathematical model yang saya gunakan tadi untuk menggambarkan behavioral system. Ya, jadi model adalah deskripsi suatu sistem yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk yang dapat dikomunikasikan. Ada keyword komunikasi di sana. Jadi model itu sebenarnya alat komunikasi. Kamu ingin menggambarkan, menjelaskan, mengkomunikasikan fenomena yang sedang kamu kaji atau analisis sehingga terperoleh struktur dan kamu peroleh struktur dan sistemnya, kemudian kamu modelkan. Dari model inilah kamu bisa menjelaskan ke orang lain tentang kajian Anda tersebut. Jadi model yang baik adalah model yang bisa kamu gunakan sebagai alat komunikasi. Artinya pemahamanmu dengan pemahaman yang membaca model tersebut harus sama. Gitu ya. Model yang tidak baik yang akan menyebabkan perbedaan persepsi. Itu tidak bisa terjadi dalam engineering. Makanya pemodelan itu biasanya mempunyai sintaksis sendiri, mempunyai notasi sendiri. Sehingga nanti dalam memodelkan dalam software engineering, Anda akan punya notasi-notasi tertentu yang harus Anda pelajari dan kuasai, kemudian Anda gunakan. Tidak boleh asal. Makna oval dengan makna lingkaran itu sudah berbeda dalam notasi model. Jadi nggak asal, gitu ya. Tadi ada model juga yang diagram, tanda garis tegas dengan garis putus-putus pun sudah berbeda. Jadi tidak boleh asal digunakan. Alat komunikasi. Oke, ini berbagai bentuk model. Ada model grafikal, ya, grafik, ikonik, patung atau maket, naratif secara narasi gitu ya. Ada tabular, tabel-tabel, model matematik lebih formal lagi, atau model komputer yang bisa dihasilkan lewat aplikasi gitu ya. Berbagai model, bisa kamu mencurahkan pemikiranmu, idemu lewat model. Tapi ini harus engineer ya. Ada juga model kan, model di catwalk gitu ya, mungkin seniman ya. Itu juga mau mengkomunikasikan rancangan yang ada di pemikirannya dalam ditunjukkan lewat model dia yang sedang menunjukkan, memvisualisasikan idenya tersebut. Ya, alat komunikasi, don't forget. Oke, kemudian ada istilah simulasi tadi di gambar yang sebelumnya bahwa kita ingin tahu behavior, kelakuan dari sistem yang sedang kita tangani, sedang kaji. Jadi proses berupa kegiatan untuk mengenali kelakuan suatu sistem melalui modelnya, itulah yang disebut dengan simulasi. Jadi kita bisa melakukan simulasi setelah kita punya model. Model ini kemudian kita gunakan untuk memperoleh kelakuan dari sistem yang akan kita tuju. Ya. Nah, bentuk model yang ampuh untuk digunakan dalam simulasi adalah komputer model. Ya, selain memang ada aplikasi-aplikasi untuk model dan simulasi, ya tools-tools yang digunakan di komputer itu akan membantu juga dengan masalah notasi dan sebagainya. Ya, jadi itu arti simulasi, proses kita untuk mengenali kelakuan suatu sistem melalui modelnya. Nah, kemudian ada proses sintesis tadi. Ujungnya akhirnya kita membentuk suatu fenomena baru. Ya, itu namanya proses sintesis. Jadi sintesis merupakan aktivitas dan alur pemikiran di dalam memadukan konsepsi-konsepsi dan objek-objek fisik yang beragam, tetapi mempunyai kompatibilitas menjadi satu kesatuan sehingga membentuk suatu sistem. Ya, itu sintesis. Jadi kita proses mengubah dari model kita
menjadi suatu bentuk yang mempunyai kompatibilitas, mempunyai kemampuan tertentu sehingga fungsinya itu apa istilahnya, fungsi itu terwujud. Dari sistem tersebut terwujud, ya, sintesis. Ya, itu yang disebut dengan sintesis. Jadi sintesis di dalam ilmu teknik dan berteknologi diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dua ini. Bagaimana cara membuat suatu objek buatan atau suatu tatanan kerja yang mempunyai fungsi dan pola laku serta ciri tertentu dari sistem yang ada atau telah tersedia. Atau bagaimana struktur yang ada dapat dirakit atau ditata kembali untuk mendapatkan struktur lain yang dapat menghasilkan fungsi-fungsi dan ciri laku tertentu yang dikehendaki. Itu sintesis, ya. Jadi proses membentuk suatu fenomena baru dengan struktur yang baru dari struktur yang sudah ada, dengan fungsi yang dengan menghasilkan suatu fungsi baru yang mempunyai pengaruh yang lebih baik dalam hal ini menyelesaikan suatu persoalan. Nah, dalam proses sebelum kita mensintesis sesuatu ada yang disebut dengan merancang. Merancang itu apa? Desain, ya. Merancang merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam upaya menciptakan suatu sistem, sintesis tadi, yang dalam garis besarnya mencakup dua aktivitas utama. Mendefinisikan bagaimana struktur dari sistem yang dicipta, dan merumuskan bagaimana cara membentuk struktur tersebut. Tadi kan sudah kita analisis, dapatlah strukturnya. Nah, struktur ini kita harus sintesis. Bagaimana kita mengubah struktur ini nanti supaya menjadi struktur baru lewat proses sintesis, itulah yang disebut dengan merancang. Ya. Jadi kalau nanti kita punya mau bangun software, kita kan udah tahu persoalannya, kita analisis sampai diperolehlah struktur dari aplikasi yang akan dibangun, kemudian ini harus kita rancang. Kita terjemahkan struktur yang dihasilkan analisis tersebut untuk bisa mewujudkan struktur yang baru. Ya. Jadi kalau dalam aplikasi atau software, proses algoritma, mendefine algoritma, langkah-langkah untuk menghasilkan aplikasi baru, itulah output dari suatu proses merancang. Jadi algoritma adalah output dari suatu proses merancang. Ingat, ya. Oke, jadi ini adalah pemetaan tata aliran aktivitas dalam merancang. Kita punya keinginan, akhirnya berubah menjadi kebutuhan. Kita harus mengetahui cara memenuhi kebutuhan tersebut lewat analisis tentunya, kemudian dapat kita tetapkan fungsi yang perlu ditegakkan, masih analisis, dan dapat struktur-struktur yang perlu dibentuk, masih analisis, kemudian kita rumuskan cara membentuk struktur itu, merancang. Akhirnya dihasilkan kegiatan output lewat kegiatan sintesis, ya, menghasilkan keputusan fenomena baru yang akan diciptakan. Ya, itu ada proses lain di sana, yang ini semua bisa Anda baca. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa waktu ada persoalan yang mau diselesaikan lewat software engineering, kita harus analisis untuk dapat strukturnya. Struktur ini harus kita tahu sampai behavior-nya, itu lewat simulasi. Kemudian ini harus kita rancang untuk mengetahui cara membentuknya, sehingga nanti bisa diterjemahkan di proses sintesis, menghasilkan aplikasi, fenomena yang baru. Ya, jadi ingat urutannya, ya, urutan proses engineering-nya. Kita tahu ada persoalan, kita analisis, setelah analisis bisa disimulasi sampai dapat behavior-nya, kemudian kita rancang, kemudian proses sintesis. Ya, jangan diubah-ubah urutannya. Ya, semua kegiatan Anda nanti sebagai seorang engineer bisa mengikuti pola ini. Analisis dulu, persoalan apa ya? Kemudian coba cari tahu lebih lengkap behaviornya, kemudian rancanglah. Walaupun misalnya ada, nah yang sering terjadi bagi mahasiswa adalah langsung pengen sintesis tanpa melewati proses. Anda bukan engineer kalau seperti itu, bisa disebut seniman, ya. Tidak melakukan proses yang ini.
Jadi jangan go jump to the synthesis, kamu harus betul-betul melewati proses yang tadi analisis, terutama simulasi dan merancang. Oke, baik, itu materi kita untuk pagi ini. Saya harap kalian dapat memahaminya untuk bisa jadi Anda gunakan sebagai dasar nanti untuk proses software engineering. Dan jangan salah menggunakan term, termasuk dalam tulisan. Jangan gunakan lagi masalah saat Anda ingin bicara permasalahan. Jangan gunakan analisa, tapi analisis, sintesis, bukan sintesa, dan seterusnya. Oke, termasuk dalam aspek-aspek output dari analisis apa, output dari merancang apa, itu harus Anda ingat. Ya, dan model itu apa, harus Anda ingat. Anda harus bisa mereview model saya seperti apa. Ya, itu harus Anda lakukan. Baik, terima kasih. Saya harap kita bisa melanjutkan nanti dengan pembahasan lebih detail dari masing-masing konsep. Ya, sampai bertemu di pertemuan di sesi berikutnya. Ya, nanti akan ada praktikum untuk lebih Anda mengevaluasi lagi kemampuan Anda tentang basic konsep engineering ini. Baik, selamat pagi dan terima kasih.